Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Zarah dari Prodi Akuntansi Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Di sini saya akan membahas tugas pengantar akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Desi Adigawati SEAK MSI. Akuntansi persekutuan, bentuk badan usaha. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, persekutuan perdata. Yang ketiga, firma. Yang keempat, persekutuan terbatas atau CV. Yang kelima, perseroan terbatas. Yang keenam, koperasi. Persekutuan merupakan gabungan dua orang atau lebih yang memiliki dan menjalankan usaha untuk mendapatkan laba. Di Indonesia ada 3 persekutuan yang diakui oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHP. Yang pertama, persekutuan perdata. Yang kedua, firma. Yang ketiga, persekutuan terbatas atau CV. CV dan firma. Firma menggunakan nama rekan sebagai identitas usaha. Firma tidak memiliki rekan pasif sehingga seluruh rekan mempunyai tanggung jawab yang sama menurut hukum. Dalam CV, hanya rekan aktif yang dapat melakukan perjanjian hukum dengan pihak ketiga. Pendirian persekutuan. Investasi masing-masing rekan dicatat dalam ayat bentuk terpisah. Aset yang diserahkan oleh seorang rekan didebit ke akun aset persekutuan. Jika kewajiban diambil alih oleh persekutuan, maka akun kewajiban persekutuan dikredit. Dan inilah contohnya. Pembagian laba. Yang pertama, jasa rekan. Salah satu metode dalam mengakui perbedaan kemampuan rekan dan jumlah waktu yang diberikan kepada persekutuan adalah dengan memberikan tunjangan gaji kepada para rekan. Tunjangan ini diperlakukan sebagai pembagian laba bersih dan dikreditkan ke akun modal rekan. Yang kedua, jasa rekan dan investasi. Pembagian laba dilakukan dengan yang pertama, tunjangan gaji. Yang kedua, bunga atas investasi modal. Yang ketiga, sisa laba neto dibagi sesuai dengan kesepakatan atau sama rekan. Ketiga, tunjangan melebihi laba bersih. Jika jumlah laba bersih kurang dari total tunjangan, sisa saldo menjadi jumlah negatif. Jumlah tersebut terus dibagi di antara para rekan sebagaimana terjadi rugi bersih. Keikutsertaan seorang rekan. Membeli hak atas kepemilikan dari satu rekan yang ada atau lebih. Total aset atau total ekuitas pemilik perusahaan tidak terpengaruh. Menyumbangkan aset kepada persekutuan, baik total aset maupun total ekuitas pemilik perusahaan meningkat. Membeli hak kepemilikan dari persekutuan. Juni tanggal 1, modal Tony Asidin didebit sebesar 10 juta rupiah dan modal Nani Tina didebit sebesar 10 juta rupiah dan modal Joko Cahyadi dikredit sebesar 20 juta rupiah. Menyumbangkan aset ke persekutuan. Juni tanggal 1, kas didebit sebesar 20 juta rupiah dan modal Suci Nadera dikredit sebesar 20 juta rupiah. Evolusi aset. Saat rekan baru bergabung, saldo akun aset persekutuan harus dinyatakan dalam nilai saat ini. Kenaikan atau penurunan dalam nilai aset dibagi di antara akun modal para rekan yang ada menurut rasio pembagian laba. Kelalaian dalam penyelesaian akun menjadi nilai saat ini dapat berakibat pada pembagian laba atau rugi atas aset untuk rekan. Baru padahal laba atau rugi tersebut berasal dari periode-periode sebelumnya. Bonus pada rekan. Rekan yang ada menerima bonus dan rekan baru saat rekan hak kepemilikan yang diterima dan rekan yang baru lebih dari jumlah yang dibayarkan. Rekan yang baru menerima bonus dari rekan lama yang saat hak kepemilikan yang diterima rekan yang baru lebih besar dari jumlah yang dibayarkan. Pengunduran diri rekan. Seorang rekan bisa saja pensiun atau mengundurkan diri dari suatu persekutuan. Hak kepemilikan rekan yang mengundurkan diri biasanya dijual kepada yang pertama, rekan-rekan yang ada atau yang kedua, persekutuan rekan. Jika seorang rekan meninggal dunia, akun-akun harus ditutup pada